terima kasih nih kepada Kak Dimas atas closing statement-nya dari perlombaan kategori poster kali ini. Nah, kita lanjut nih untuk perlombaan esai. Wah, mungkin paling ditunggu-tunggu sih. Mungkin untuk panitia bisa share screen. Nah, berikut pengumuman perlombaan dari kategori perlombaan esai. Mungkin bisa kita langsung aja nih dari juara ke-3. Kira-kira siapa ya yang memegang peringkat ketiga dari perlombaan esai ini? Baik nih, kita sama-sama lihat dari juara ketiga ini siapa yang megang ya. Saya hitung 3, 2, 1. Ya, selamat kepada pasangan. Selamat kepada pasangan Septia Nindi dan Muhammad Azga Al-Atsari. Wah, dari Universitas Tadulako dan Universitas Hasanuddin. Wah, keren banget nih pesertanya jauh-jauh. Lanjut ke kategori perlombaan esai dengan juara kedua. Kira-kira siapa ya? Mari kita hitung sama-sama nih. 1, 2, 3. Selamat kepada Nisa Nadira dari Universitas Muhammad Surakarta. Baik, lanjut ke yang paling ditunggu-tunggu, yaitu kategori perlombaan esai dengan juara pertama. Wah, kira-kira siapa ya? Wah, ini paling terbaik dari 14. Semuanya terbaik sih, tapi menurut juri ini terbaik dari yang terbaik. Baik, kita hitung. Kok saya deg-degan. 3, 2, 1. Selamat kepada Arif Munandar dari Institut Pertanian Bogor. Wah. Wah, keren banget nih. Mungkin kita sapa-sapa dulu ya dari juara ketiga sampai dengan juara 1 kepada Arif Munandar. Apakah berada di room Zoom? Halo Kak, ada Kak. Wah, selamat ya. Terima kasih Kak.
Kepada pemenang lomba esai juara kedua, kepada Dinta Nadira, apakah berada di room Zoom? Wah, selamat ya. Iya. Kepada Septa Nindi dan Muhammad Azka, apakah berada di room Zoom? Iya, ada Kak. Ya. Nah, mungkin untuk pemenang juara satu nih kepada Arif Munandar bisa mempresentasikan hasil esainya dulu nih. Ya, terima kasih Kak. Mungkin bisa ditampilkan desainnya terlebih dahulu. Ya, baik. Kepada Panita mungkin bisa share screen ya. Ya baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dewan Juri, kemudian panitia dan seluruh peserta ya dari lomba ICOMS ini. Jadi untuk kesempatan kali ini mohon izin untuk menyampaikan esai yang telah saya buat. Jadi untuk judul esainya adalah UV Moons, itu penستarian makanan untuk layanan pesan antar secara daring. Nah, kenapa saya membuat ini? Karena seperti kita tahu ya, sekarang kita berada di dalam fase pandemi dan hal ini juga terus berlarut-larut ya, meskipun kemarin mereda, namun besar kemungkinan bakal ada gelombang-gelombang selanjutnya. Nah, dari adanya pandemi ini ternyata terjadi perubahan nih buat buat kita ya, kita orang-orang Indonesia itu ternyata ada perubahan baik dalam aspek sosial gitu ya, terutama di bagian pemesanan makanan secara daring. Hal ini juga saya buktikan dengan studi literatur yang ada. Ternyata itu tingkat penggunaan jasa aplikasi pesan antar ya, sebut saja GoFood dan GrabFood itu ternyata meningkat melebihi dari 50%. Dan hal ini tentunya menimbulkan suatu sedikit keraguan ya bagi kita pengguna jasa ini karena kan kita tidak tahu bagaimana si driver itu memesannya, kemudian apakah driver itu terbebas dari adanya COVID gitu ataupun dari penjualnya sendiri. Nah, dari situ saya memunculkan ide untuk membuat semacam box atau tas itu tujuannya untuk menyimpan makanan selama proses perjalanan. Emang solusi ini telah ada sebelumnya, namun tas yang dibuat ternyata hanya mampu menahan makanan dari adanya terik matahari, kemudian dari adanya kemungkinan hujan, dari menjaga perubahan suhu yang ada. Nah, dari saya sendiri, mungkin bisa scroll ke bawah lagi, Kak, di bagian gagasan. Ke bawah lagi, Kak, di bagian isi, kemudian gagasan penulis. Yang pertama, saya jelaskan terkait kondisi jasa pesan antar, kemudian solusi-solusi yang ada sebelumnya, dan yang di bagian isi selanjutnya adalah gagasan penulis. Ke bawah lagi, Kak, di bagian gambar. Nah, berikut merupakan tampilan untuk inovasi yang telah saya buat. Itu bentuknya seperti tas box makanan. Di depannya ada tulisan no. Nah, no sendiri itu, no itu kan artinya tidak gitu. Dan itu O-nya sendiri itu seperti lambang virus. Jadi seolah-olah inovasi saya ini memberikan informasi bahwa dengan penggunaan ini, insya Allah itu ya, makanan yang ada di dalamnya itu terbebas dari adanya virus ataupun bakteri yang ada di baik dalam kemasan ataupun dalam makanannya. Kemudian di itu ada dua bagian ya. Di bagian atas sendiri itu berfungsi untuk menyimpan makanan, kemudian di bagian bawah sendiri itu berfungsi untuk menaruh tempat mesin. Dan berikut merupakan tampak depan dan tampak samping. Untuk bagian samping juga pada bagian sampingnya itu terdapat pegangan ya, sehingga nanti driver itu mampu memindahkan tas ini dengan mudah seperti itu. Ke bawah lagi Kak, ke bagian gambar selanjutnya. Nah, ini merupakan tampak belakang dan tampak bawah. Jadi di bagian bawah saya kasih semacam pengait ya buat dikaitkan ke jok. Siapa tahu dari driver sendiri capek gitu buat menggendongnya. Kemudian untuk tampak belakang itu ada gendongan tasnya. Itu juga ada pengatur panjang pendeknya supaya dapat dibawa oleh driver dengan mudah. Ke bawah lagi, Kak. Nah, berikut merupakan bagian tas dan jenis bahan yang digunakan. Jadi
ada 5 lapis ya. Untuk kain digunakan itu lapisan luar ada kain taslan, itu tahan air, kemudian lapisan tengah itu kain polyester, itu sifat bahannya itu kuat. Kemudian lapisan dalam itu foil aluminium untuk tas. Ini berfungsi untuk menjaga suhu makanan agar tetap pada suhu optimalnya gitu. Misalnya makanan itu dingin, maka nggak mencair gitu esnya. Kalau misalnya makanannya panas, nanti suhunya tetap nggak terlalu dingin gitu. Jadi dari pemesannya sendiri itu merasa puas. Ke bagian bawah lagi aja, Kak. Dan berikut merupakan susunan semacam lapisan dari luar ke dalam. Ada kain taslan, kemudian kain polyester, kemudian yang ketiga itu ada rangka besi, dilapisi lagi dengan kain polyester, dan yang terakhir adalah foil aluminium untuk tas. Ke bawah lagi, Kak. Dan berikut saya juga menggunakan kerangka besi ya, karena ini juga untuk penunjang supaya nanti pas makanan ditaruh itu tetap dalam kondisi stabil gitu. Dalam istilah bahasanya nggak meleot gitulah. Ke bawah lagi, Kak. Dan berikut tampilan untuk bagian pada menaruh tempat makanan ya. Saya kasih semacam sekat dari karet. Hal ini ditujukan supaya nantinya ketika makanan yang dimasukkan itu kayak semacam ada yang apa ya, kayak pemegangin gitu biar posisinya nggak berubah-ubah, dan itu juga untuk mencegah agar makanan tidak tumpah. Ke bawah lagi, Kak. Dan berikut merupakan komponen mesin yang saya gunakan. Ada panel surya, kemudian pengontrol panel surya, ada aki kering, ada kabel, ada lampu UV, ada lampu indikator, dan yang terakhir adalah saklar. Ke bagian bawah lagi, Kak. Berikut merupakan susunan paralel ya, bagaimana menyambungkan antar komponen gitu. Jadi untuk bagian atasnya itu terlihat ada panel surya. Hal ini ditujukan supaya nanti dari drivernya sendiri tuh nggak kesusahan gitu, harus membongkar akinya buat dicas gitu. Kemudian di bagian di gambar sebelahnya itu terlihat ya bagaimana susunan komponennya. Lampunya itu ada dua, ada lampu indikator dan lampu UV. Lampu indikator ini untuk menandakan bahwa mesin ini tuh udah menyala gitu. Kemudian untuk lampu UV sendiri ya, berdasarkan studi literatur yang saya baca, ternyata lampu UV itu mampu mematikan virus. Dan ini juga udah dibuktikan oleh penelitian yang saya ambil sumbernya itu dari jurnal. Ke bawah lagi, Kak. Nah, berikut merupakan saklar. Jadi saklar yang saya gunakan itu ada dua. Yang pertama ada di dalam bagian mesin, yang kedua ada di bagian luar ya, atau lubang resleting. Jadi saklar biasa itu kayak untuk mematikan seluruh komponen ketika tidak digunakan, jadi lebih aman. Kemudian di saklar yang kedua itu sistemnya putar gitu, kayak buat pengunci di bagian resletingnya. Ke bagian bawah lagi, Kak. Dan berikut merupakan pihak-pihak yang saya harapkan mampu terlibat ya. Pertama ada Kemenkes RI, itu menetapkan kebijakan bagi perusahaan jasa pesan antar makanan untuk menggunakan UV Moons. Kemudian ada perusahaan jasa pesan antar makanan, itu membuat dan menyediakan. Dan yang terakhir adalah kurir jasa pesan antar makanan, itu tentunya menggunakan UV Moons sebagaimana mestinya. Ke bagian bawah lagi. Dan ini merupakan langkah strategis dalam mengimplementasikan gagasan. Pertama, koordinasi dengan pihak yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian adalah pengumpulan bahan baku. Setelah bahan baku terkumpul, kita dapat membuat UV Moons. Kemudian kita uji terlebih dahulu sosialisasi UV Moons dan mendistribusikan UV Moons kepada kurir. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat luar biasa sekali ya presentasi dari Arif Munandar sendiri. Mungkin langsung masuk ke kritik dan saran dari Pak Hani nih, Pak. Selaku juri dari esai, kepada Pak Hani, saya persilahkan. Baik, terima kasih nih Mas Ardiansyah ini. Mungkin bisa di apa Mas, di stop share dulu Mas ya. Nanti kita bahas lagi kok, tenang aja. Saya mau menyapa dulu nih semua para hadirin ini Mas. Silakan dibikin gambar besar dulu, nggak apa-apa Mas? Dibikin galeri dulu. Kita sapa baik mungkin kepada peserta
esai ini permintaan langsung dari juri untuk bisa on cam. Iya, kita sekali nih. Saya mau lihat mana sih wajah-wajah peserta yang rela ini menghabiskan waktunya, kemudian meninggalkan gemerlapnya mahasiswa ini untuk apa? Untuk ikut lomba esai. Ini begitu Bapak dihubungin sama panitia, Pak, ini pesertanya, ini filenya lewat Google Drive, ini yang mengirim, Pak, ini yang ikut 14 tim. Saya langsung tutup deh, saya nggak lihat kampus kalian. Saya langsung lihat esainya. Begitu biasanya kalau Dewan Juri menilai ya, Dewan Juri menilai. Tapi sebelumnya, baik Bapak buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua ya, waktu Samarinda sudah agak sore nih. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, Bapak merasa terhormat ini, dihargai sekali. Bahwasanya saya diizinkan menilai hasil esai kalian. Jadi kemarin sudah beberapa waktu yang lalu Bapak bersama teman-teman panitia mencoba menganalisis. Begitu filenya lengkap dikirim ke Bapak, Bapak minta Mbaknya, Masnya ini kira-kira ini dikirim semua. Saya cek dulu Turnitinnya, saya cek ya Turnitinnya, saya cek plagiarismenya, saya cek kenapa kok bisa sampai di sini, kenapa yang menang harus Mas ini, Mbak ini, dan Mbak ini, dan Mas ini. Itu saya cek dulu deh. Kemudian saya cek lagi di bidang template-nya atau selikungnya atau pedomannya. Nah gitu ya. Jadi alhamdulillah deh Bapak juga memang akademisi. Saya salah satu dosen di perguruan tinggi yang mana tahun lalu tim di kampus kami berhasil ikut lomba tingkat nasional di IPDN. Barangkali 1-2 peserta juga pernah mencoba ya. Hanya ada 16 tim yang lolos di IPDN Jatinangor waktu itu lombanya. Salah satu kampus kami tembus. Syarat ikut lombanya itu menulis esai, sama yang seperti hari ini kita kerjakan. Waktu itu. Saya bimbing mereka, jadi gini esainya, baca dulu pedoman dari panitia IPDN, seperti apa, kemudian kita ikuti template-nya, kita cari novelty-nya. Nah, novelty-nya, kebaharuannya. Saya lihat dari biografi singkat kalian, memang kalian yang menang-menang ini pemain esai sudah. Kalau Anda pemain lomba deh, mungkin sudah PIMNAS segala bahkan. Ya, mungkin pernah merasakan ikut PIMNAS, ikut apa PKM mahasiswa dan lain sebagainya. Jadi yang ingin Bapak sampaikan bahwasannya selamat terutama kepada Mas Arif Munandar berkat kerja, ya, saya rasa ini kerja keras ya Dek ya, kerja keras karena Masnya sudah mendesain dengan baik banget. Bapak coba cek di Google, apakah ini ngambil di Google gambarnya? Oh tidak ada. Oh berarti aman. Berarti aman. Saya cek dulu deh, karena nggak mungkin kalau nggak saya cek ya. Dan saya sharing ini kepada panitia. Mbak coba Mbak lihat Masnya ini tulisannya. Kemudian untuk Mbak Dinta ya, Mbak Dinta dari Muhammadiyah ya, Muhammadiyah Solo. Bapak nggak lihat kampusnya sebelumnya Mbak. Begitu sudah selesai Muhammadiyah Surakarta ya, loh. Ternyata Mbak Dinta pernah S1 di UI bahkan. D3 ya Mbak ya? D3-nya ya. Di UI ngambil fisioterapi. Oh, baru lanjut lagi ngambil S1 fisioterapinya di Muhammadiyah terbaik kalau Bapak bisa katakan Muhammadiyah Surakarta. Banyak teman dosen Bapak dari situ deh ya. Dan untuk yang juara 3 ini nggak kalah keren sebenarnya. Idenya masuk banget idenya. Cuman ada sedikit yang kurang di situ. Nanti bisa kalian cek apa sih kurangnya dari punya kelompok 3 ini. Dari Mas Muhammad dan Mbak Septianindi. Ini bahkan 2 kampus top Sulawesi nih. Ya, Septianindi dari Tadulako dan Mas Muhammadnya dari Hasanuddin. Kebetulan Bapak juga beberapa kali kesempatan pernah ikut pelatihan di kampus-kampus yang ada di Sulawesi atau Kopertis 9. Jadi yang lain gimana Pak? 11 peserta yang lain gimana Pak? Ya tidak kalah keren sebenarnya ya. Bapak harus akui itu ternyata saya masih bisa berharap sama bangsa ini, terutama penerusnya hari ini ialah kalian. Sekarang kalian masih jadi mahasiswa, bukan berarti nanti 2-3 tahun kalian lanjut pasca, bahkan lanjut doktoral, dan bisa menggantikan saya jadi Dewan Juri, karena sudah punya pengalaman. Nah, terus pengalaman Pak Hani apa deh? Ya, Pak Hani ini jadi Dewan Juri pengalamannya apa? Mungkin ada yang kesal, kok aku nggak juara nih? Di bahasa Kalimantan ya, di bahasa Samarinda, kok aku nggak juara nih?
Emang dia sebagus apa? Nanti bisa minta file sama panitia kalau mau belajar dari teman-teman yang juara. Kalau kalian mau tahu Bapak bisa dilihat di ini ya. Saya ketik di kolom chat www.hanisubakti.com. Sekalian deh, kalian bisa lihat website Bapak www.hanisubakti.com. Silakan kalian searching, di situ ada 24 buku gratis dari Bapak deh. Ya, semuanya file PDF, alhamdulillah Bapak yang nulis. Baik saya tulis secara pribadi ataupun secara kelompok atau kolaborasi dan book chapter ya gitu ya. Silahkan ada 24 karena memang Bapak backgroundnya bahasa Indonesia. Jadi bisa kalian unduh, tidak usah izin, langsung download aja di www.hanisubakti.com. Itu website Bapak. Kemudian kalau kalian mau belajar bahasa Indonesia lebih baik lagi, kalian tinggal ketik di YouTube. Di YouTube-nya kalian ketik Hani Subakti. Ya, boleh deh sekalian di-follow di-subscribe ya. Bapak alhamdulillah punya YouTube yang sudah memiliki subscriber cukuplah kalau sebagai dosen. Oke, baik. Itu ya, itu nanti kalau mau kenal jauh lebih Bapak, insya Allah saya doakan saya mungkin awal tahun sudah terbit nih buku. Mahir menulis esai deh. Sudah Bapak susun 2 tahun. Bayangkan, saya nyusunin 2 tahun berdasarkan pengalaman Bapak bimbing mahasiswa sendiri ikut esai atau penjurian. Dan hari ini saya melihat esainya Mas Arif, esainya Mbak Dita, esainya Mbak Septiandi dan Mas Muhammad yang 1, 2, 3 itu memang kalau boleh dikatakan gokil banget. Mereka punya ide, kalian punya ide untuk bisa dikembangkan. Andai Bapak jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek yang begini yang Bapak ambil deh, yang nggak usah teori terus, tapi praktik memang disusun, dibuat programnya, didesain. Pak, kami yang nggak juara apa kurang bagus Pak? Nah ini Bapak sekalian kasih masukan ya. Yang belum beruntung hari ini bukan tidak bagus, bagus banget. Bahkan Bapak bacanya berulang-ulang, boleh tanya Mbak Nanda, saya berjam-jam baca kenapa kok ini harus tidak bagus, ini bagus. Semuanya bagus. Cuman ada selikung atau template atau pedoman yang kalian kurang. Teknis kecil itu memengaruhi deh. Bapak bikin status di Facebook Bapak tadi, tolong jangan sampai saya melihat asal kampusnya, biar saya tidak terpengaruh ya. Karena di sini ada Universitas Mula Warman, ini tuan rumah loh deh, tuan rumah, dan ada Poltekkes, Poltekkes yang mengadakan acara, Poltekkes Kemenkes. Itu mahasiswa Bapak lagi yang ikut, tapi saya nggak boleh terpengaruh nama sama kampusnya, saya harus independen. Saya harus independen, saya nggak mau melihat, oh di sini ada Mbak yang saya ajar, dia harus menang. Nggak boleh. Itu kaidah atau kode etik Dewan Juri ya. Bapak beberapa kali kesempatan juga pernah mengisi materi seminar esai yang nonton di YouTube tuh sampai 9.000 deh itu di Unmul. Dan hari ini ada perwakilan dari Unmul, Mbaknya ikut. Dan bagus sebenarnya, hanya saja mungkin Mbak nanti butuh polesan sedikit, butuh novelty atau kebaharuan. Dan hari ini kita harus dasolen ya dek ya. Dasolen, apa yang diharapkan? Kenapa Bapak pilih Mas Arif, Mbak Dinta, dan Mas Muhammad sama Septianindi? Ada kebaharuan di situ. Apa kami nggak punya Pak? Punya. Kita bisa ya sharing. Kalian silahkan sharing di situ. Di website Bapak ada nomor telepon Bapak. Kalian boleh lihat media sosial Bapak. Di situ juga saya cantumkan. Buku-buku Bapak. Di situ juga ada alamat Bapak. Saya asli tinggal di Samarinda. Kita boleh sharing deh. Kenapa sih Pak kok menulis itu susah? Ini sekalian saya semacam kuliah ya, 1 SKS deh. Karena masih sore, apalagi di Jawa nih. Di Jawa nih masih baru jam berapa nih? Baru jam pukul 15-an atau pukul jam 3 ya. Mungkin yang di Sulawesi sama kayak Samarinda sudah. Karena nggak ada yang di Papua Bapak lihat. Kenapa sih Pak kita ini nulis sering keliru Pak? Keliru. Pak, kampus Bapak itu kampus besar kah? Kampus saya kecil deh, jumlah mahasiswanya hanya 5.000. Kalau dibandingkan IPB yang mahasiswanya 20 sampai 30.000. Muhammadiyah Surakarta tuh mahasiswanya mungkin ada 20.000. Tadulako sama Hasanuddin itu berpuluh ribu juga. Tapi kok bisa saya menerima atau mencari bibit-bibit muda yang bagus menulisnya? Ya tadi karena harus diarahkan. Barangkali mungkin teman-teman sudah diarahkan sama Bapak Ibu dosen terbaiknya, tinggal mempolesnya. Idenya sudah masuk semua kok. Ada yang bercerita tentang seperti Mas Arif tadi tas ya, tas. Memang Bapak sudah lihat, oh ini kan ada ya di masyarakat. Gojek juga punya tas. Itu yang pertama saya lihat Mas Arif. Kalau GoFood itu kan ada tasnya kotak. Kalau saya lihat di Samarinda ya Mas Arif, wah ini apa yang terbaru dari Mas Arif? Saya lihat, oh desainnya. Sekali waktu saya pesan GoFood
saya lihat dia tasnya dibuka, ya tas biasa. Ya nggak dingin, nggak panas. Kalau kita pesan delivery, misalnya sebut aja mereknya PHD ya, Pizza Hut ya, begitu sampai di rumah Bapak sudah nggak panas. Karena tasnya cuma tas biasa untuk pelindung hujan aja. Tapi Mas Arif mendesain tas ini bagaimana bisa tahan, bisa menjaga temperatur dan sebagainya. Mbak Dinta juga begitu. Mbak Dinta bikin aplikasi untuk bagaimana sih intinya tuh kayak kalau halo dokter gitu ya Mbak Dinta ya. Halo dokter, tapi ini khusus untuk fisioterapi. Dan ini dibutuhkan banget, Dek, dibutuhkan banget. Siapa tahu ini bisa dikembangkan. Nanti bisa minta sponsor dari Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan Mas Muhammad dan Mas Septiandi, Mbak Septianindi ini Bapak kaget tadi, Dek. Baru hari ini saya sadar, loh kok 2 kampus ya? 1 Tadulaku, 1 Hasanuddin. Ya benar ya Mbak ya? Mbak Septianindi benar ya, Dek? Iya, Pak. Saudara atau gimana? Enggak, Pak. Ini 1 SMA. Oh, 1 SMA terpisah kampus gitu ya? Iya. Dan mereka berdua ini kalau Bapak lihat dari riwayat ikut lombanya sudah luar biasa mereka mainnya. Nah, tapi mohon maaf ya Mbak, ya memang teman-temannya yang peserta lain juga gokil-gokil Mbak. Tapi ini kolaborasi. Kalau bisa nanti kalian jangan putus silaturahminya, kalian bisa kolaborasi. Bapak, Dek, di HP Kentang Bapak ini ada sekitar 40 grup. 40 grup. 20 grup kelas Bapak ngajar, 20 grup itu kelas kolaborasi. Saya menulis buku sama teman-teman dosen di Medan, sama teman-teman dosen di Makassar. Saya punya di sini ada dari Muhammadiyah Surabaya ya, tapi tidak ada Muhammadiyah Makassar. Bapak punya teman di Muhammadiyah Makassar. Itu nulis buku bareng. Di Jawa di UNS Negeri Surakarta saya nulis, Negeri Semarang saya punya teman di situ. Nulis kolaborasi. Kalau IPB Bapak nggak punya teman Mas Arif karena beda ya Bapak bahasa. Di IPB lebih kepada pertanian atau eksakta ya. Saya kan sosial humaniora. Nah, kolaborasi deh. Ini idenya bagus-bagus soalnya. Bapak jujur ini mengatakan kalau begini tulisannya besok-besok kalian layak lah berprestasi lebih baik lagi mungkin di tingkat pekan kreativitas mahasiswa atau diikut lomba-lomba esai. Karena sekarang Bapak tahu banget karena saya adalah tergabung di dalam dosen bahasa sederhananya itu saya punya komunitas dosen yang mana teman-teman dosen saya itu hampir setiap hari nulis di Kompas, di Samarinda, kalau Samarinda Post ini kan koran lokal ya, di Kompas, di koran-koran, di tabloid-tabloid seperti Tempo, itu teman-teman Bapak deh. Tapi esai kami esai sudut pandang atau opini dalam perspektif tentang pendidikan, tentang ekonomi, tentang sosial politik. Itu teman-teman Bapak deh. Salah satunya adalah dosen atau guru besar yang ada di Universitas Indonesia dan Universitas Negeri Jakarta. Beliau aktif banget. Itu teman-teman Bapak. Saya sering sharing sama mereka dan saya temukan ternyata bibit-bibit itu sudah ada di diri kalian. Saya sudah cek Turnitin, plagiatismenya atau plagarismenya nggak parah banget, biasa aja karena kita hidup di 7,8 miliar penduduk bumi ya. Jadi nggak mungkin kita 0 plagarisme, itu nggak mungkin. Bapak sekalipun kalau nulis pasti ada 10%, 15% plagarismenya. Nah, untuk itu Bapak harapkan teman-teman seperti Mas Arif Munandar nanti mungkin bisa lagi didesain lebih baik lagi. Nanti kalau ada lomba esai coba disempurnakan lagi, diikutkan lagi. Nggak apa-apa, Mas. Oh, ini pernah saya ikutkan di acara Imalteki Kaltim. Nanti kalau saya ikutkan lagi di acara misalnya perlombaan yang lain sejenis, apakah boleh? Boleh, tapi dimodifikasi lagi. Di ATM, ambil tiru modifikasi. Mbak Dinta dan Mbak Septianindi dan Mas Muhammad tadi ya, yang 1 SMA beda kampus. Gokil. Kolaborasinya masih akrab sampai sekarang. Mereka memang kayaknya sudah spesial lomba dari SMA, jadi mereka tetap solid ketika jadi mahasiswa. Bapak terima kasih kepada peserta yang dari Universitas Mula Warman, yang dari Universitas Ahmad Yani, yang dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, dari Politeknik Negeri Samarinda, dari manapun yang tidak tersebutkan ya. Kalian tidak jelek, bagus kok. Pernah mencoba itu sudah luar biasa deh. Bapak dulu pertama nulis nggak percaya diri saya.
nggak percaya diri apakah layak tulisan saya dibaca. Tapi alhamdulillah dari 2019 2020 sudah 90 orang yang mensitasi tulisan Bapak di Google Scholar. Nah, kan berarti kan pertama memang susah dulu. Biarlah diolok-olok dulu, apa ini dosen nulis tulisannya gini ya. Ternyata mereka sekarang tertinggal karena saya rajin nulis, bisa nggak bisa saya belajar, dan Bapak sudah bersertifikat akhirnya. Bersertifikat BNSP untuk penulis buku non-fiksi. Ya silahkan diambil materinya ya. Di situ ada asas perguruan tinggi, ada metodologi penelitian pendidikan, ada buku tentang inovasi pembelajaran, inovasi pendidikan, dan lain sebagainya. Mungkin bisa sangkut paut dengan teori-teori kalian. Dan satu ini, kelemahan teman-teman yang belum juara kenapa? Kutipannya sama citasinya ini, Dek. Bapak jujur ya, kita buka-bukaan saja. Citasi kalian terlalu lama ini, mohon maaf sekali. Ada yang citasinya itu tahun tahun di bawah tahun 2000 deh. Sudah tidak relevan teman-teman. Adik-adik mahasiswa sudah tidak relevan kalau citasi kalian di bawah tahun 2000. Kenapa? Karena sekarang sudah 2021. Terkecuali itu buku babon atau buku induk yang belum ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Seperti teori Born-Engel, teori Eddy, atau buku-buku psikologi yang belum ada penerjemahannya. Itu boleh, buku 1986 sekalipun boleh, yang dari Harvard, dari Oxford boleh. Tapi kalau ada terjemahannya, usahakan 5 tahun atau 10 tahun paling jelek. Paling mundur. Jadi kalau 2021 hari ini, bagusnya teori kalian adalah 2011. Paling tua, buku paling tua. Lebih bagus lagi 5 tahun terakhir. Lebih bagus lagi buku disertai sama referensi atau kutipan dari artikel jurnal yang terbit di Scopus, di WOS, dan lain sebagainya. Yang seperti dilakukan sama Mas Arif tadi, sama Mbak Dita dan Mas Muhammad Askar. Oh, di situ ya Pak kelemahan saya. Gitu ya teman-teman. Baik, satu lagi terakhir, selain kelemahan di citasi dan daftar pustaka, di daftar pustakanya juga ada, lupa Bapak, untuk aplikasi kan bisa pakai Mendeley, bisa pakai Zotero, bisa pakai manual, Bapak tidak permasalahkan. Yang penting itu terbaru, terupdate. Nah, ini juga ya, lampiran. Dan yang terpenting, Dek, kalau esai itu sifatnya Barnas. Pernah dengar nggak Barnas? Mas Arif pernah dengar Barnas, Mas Arif? Baru pertama kali dengar, Pak. Baru pertama kali, Pak, dengar. Mbak Dinta, ya, pernah dengar Barnas? Baru pertama kali dengar juga, Pak. Baru pertama kali ya. Mas Muhammad Aska ya dari Hasanuddin ya. Pernah pertama kali. Pernah Mas? Baru pertama kali, Pak. Baru pertama kali. Ini teori sederhana untuk esai ya, Bapak bukakan ya. Kita ketik KBBI Barnas, bukan kata Bapak loh ya. Bukan kata Bapak Barnas. Tapi kata dari ahli Barnas. Sebentar saya cari padanannya aja ya. Barnas itu apa? Oke. Baik, saya ulang. Jadi dalam karya tulis ilmiah itu ada banyak, termasuk esai ini karya tulis ilmiah ya. Kenapa dikatakan ilmiah? Karena ada referensinya. Barnas ini kata-kata juri. Kamu harus Barnas. Apa Barnas ini? Barnas ini harus sesuai. Tapi ini tidak ada di kamus memang. Ini adalah istilah-istilahnya. Barnas ini kesesuaian dengan pedoman. Mana suka. Ingat ya, mana suka. Boleh mengutip, boleh tidak. Kalau mengutip harus jelas, kalau tidak juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena sekali lagi ini opini. Opini, Dek. Opini yang berdasarkan fakta. Ini beratnya esai ya, Dek ya. Kalau kalian baca esai di Kompas, di Tempo, di media-media nasional, itu bahkan dia berani, mohon maaf, mengkritik pedas pemerintah atau pemangku kepentingan. Karena namanya esai itu suka-suka. Mana suka. Mana suka. Tapi berdasarkan data. Ya, jadi kalau kalian belajar fakta dan opini, di sini harus kalian kencangin. Dengan riset tentunya. Karena kalian mahasiswa ini. Mahasiswa ini harus banyak, apa ya, harus banyak teori, banyak membaca, literasinya harus dikencangin. Ya, untuk teman-teman yang belum beruntung menjadi juara, jangan berkecil hati. Di sini bahkan ada mahasiswa Bapak yang Bapak ajar sekarang ini. Ya, ada mahasiswa Bapak yang Bapak ajar sekarang tapi belum juara. Jangan berkecil hati deh. Bapak harus netral untuk hari ini, dan
inilah teman-teman terbaik kalian. Kalian bisa bersilaturahmi, bisa bertukar-tukaran, membuat komunitas baru mungkin untuk mengaktualisasi ilmu. Karena ini menarik deh ya, ada yang dari Jawa, dari Sulawesi, dan ada dari Kalimantan. Sayangnya Sumatera nggak ada daftar ini. Nah, jadi ada tipikal 3 pulau di sini yang bisa dikombinasi. Ya. Jadi kalau kalian tidak mau bergerak di jalan, bergeraklah lewat esai. Kalau kalian tidak mau ngeritik lewat jalur demo di jalan, bergeraklah mengeritik lewat esai. Gitu. Kalau tulisan kalian bagus, Tempo itu akan membayar. Bahkan dibayar deh. Dibayar. Tulisan esai kalian dibayar. Pak, saya mahasiswa, Pak. Apa bisa tembus? Jangan salah. Banyak mahasiswa, tapi dia tidak pakai jati diri mahasiswa. Dia pakai nama-nama penanya. Nama penanya. Jadi dia tidak ketahuan. Gitu ya. Silakan mengkritik kebijakan pemerintah lewat esai, kebijakan pemerintah daerah lewat esai, kebijakan pihak-pihak swasta yang menambang, yang membuat kerusakan lingkungan lewat esai. Jadi esai itu luas banget ya. Tapi untuk esai yang di lomba ini memang ada standarisasinya. Oh, ini satu yang terlupa dari penyampaian Bapak, banyak teman-teman yang menggunakan kata tidak baku. Ini ya, banyak ketemu kata analisa. Aduh, sudah mahasiswa ya, jangan analisa teman-teman, analisis. Ya, analisis, diagnosa, diagnosis, kemudian apalagi sistem standarisasi. Nah itu permainan kata juga. Karena kebetulan Mas Adriansa panitia meminta Bapak Dewan Juri, jadi saya agak kaku di sini bacanya itu per kata. Semakin sedikit kesalahan, semakin Bapak unggulkan dulu, Bapak 10 besar dulu. Oh ini masih ada kesalahan, Bapak ambil 5 besar. Sampai terakhir 3 besar. Tanya Mbak Nanda kalau nggak percaya. Nan, ini ada 3 Mbak Nan. Coba kamu lihat bagaimana penampilan tulisan teman-temannya. Gitu deh. Karena Bapak Dewan Juri Tunggal, jadi saya harus sharing juga sama panitia. Dan panitia nggak milih teman-temannya nih. Padahal teman-temannya teman-teman Poltekkes Kaltim harusnya kan. Tapi karena teman-teman Poltekkes Kaltim atau yang dari Kalimantan Timur hari ini belum beruntung aja gitu lah ya. Teman-teman kalian di kesempatan ini mungkin sudah riset jauh-jauh hari. Ya. Silahkan banyak-banyak referensi, saran dari Bapak deh mahasiswa kalau mau lulus cepat, banyak-banyak membaca, nanti saatnya tiba, kalau Mbak Dinta sudah pernah dia mengalami D3-nya di UI, saya lihat di situ, Mas Muhammad Aska sama Mbak Septian Nindi sama Mas Arif, mungkin baru pertama kali jadi mahasiswa sampai nanti lulus S1-nya langsung, banyak-banyak membaca. Teman-teman yang dianalis, Mbak Diva Rahayu nih, Bapak ngajar beliau nih, Mbak yang lain, Mas yang lain, yang dari Unmul, yang dari Universitas Ahmad Yani, dari Universitas Surabaya, gokil-gokil. Tulisan kan bagus semua kok. Bapak akui nih, saya masih punya harapan untuk pemuda hari ini. Tinggal dipoles ya, banyak membaca, banyak mensitasi. Kalian lihat dari dosen kalian sendiri dulu aja, nggak usah jauh-jauh. Oh, dosen saya di Muhammadiyah Surakarta begini-begini. Dosen saya di Universitas Hasanuddin di Tadulako begini-begini. Dosen saya di IPB begini, di Unmul, di Surabaya, Universitas Surabaya, di Poltekkes Kaltim, begini. Nah gitu. Baru kalian sharing. Oh ternyata kalau dosen saya bisa, kenapa saya tidak? Gitu ya. Kalau mereka bisa menulis, kenapa saya tidak bisa? Tiru deh. Ambil yang bagus-bagusnya. Ya. Ini kesempatan daring. Sekali waktu Bapak, Mas Arif, Mbak Dinta, Mas Aska, Mbak Septiandi, Mas-mas yang lain, sekali waktu ajak Bapak ketemu lagi nggak masalah. Saya memang suka jejaring deh. Ya alhamdulillah ini jejaring ini sudah saya bentuk, saya sudah membuat komunitas. Kalau kalian lihat Google Scholar Bapak, saya itu ngirim jurnal nggak cuma satu tempat deh, sampai Turki saya kirim. Di Turki saya kirim tentang bahasa Dayak. Di Turki itu saya ngirim tentang bahasa ibu, bahasa Kutai Kartanegara, bahasa Kutai namanya ya, Kutai bahasa suku asli Kalimantan Timur. Saya kirim sampai Turki, salah satu jurnal di Turki Skopus. Kemudian saya juga ngirim artikel tentang pembelajaran di Universitas Serambi Mekah, Banda Aceh. Saya juga ngirim di Universitas UIN yang ada bunga Rafflesia di Jambi ya, di Jambi, IAIN Jambi. Sekali waktu Bapak ngirim di Padang, di Sulawesi juga Bapak pernah ngirim di Jawa. Bapak pindah-pindah deh kalau ngirim artikel jurnal, biar tahu. Oh teman-teman dosen di sana semangatnya luar biasa. Dan begini teman-teman Poltekkes sebagai tuan rumah juga bisa belajar nih dari teman-teman yang lain nih. Karena Bapak lihat di mana di tulisannya itu kelahirannya masih beda-beda setahun, 2 tahun, 3 tahun aja, ya masih seumuran lah kurang lebih. Jadi nggak ada masalah untuk belajar. Dan hari ini Bapak juga masih mahasiswa. Saya masih kuliah lagi ya, jadi tetap
Kuliah itu tidak ada putusnya, Dek. Saya sudah 4 kali punya nomor induk mahasiswa. Dan ini nomor induk mahasiswa saya yang kelima. Saya tetap belajar, saya tetap menganalisis. Dan kalau ada kesempatan menjadi juri begini, saya paling senang. Oh, saya bisa membaca kembali. Ya, nanti deh. Suatu saat akan saya posting, ini buku terbaru Bapak tentang mahir menulis esai. Kalau yang tadi malam baru terbit itu antologi puisi. Teman-teman TLM nih antologi puisinya nih ada Mbak Diva Rahayu. Mbak Diva Rahayu mahasiswa Bapak terbit antologi puisinya tentang pembelajaran daring. Kan gitu deh ya. Saya senang menulis sama mahasiswa. Saya ajak mahasiswa menulis. Karena kalau sama nulis sama dosen sudah terbiasa. Tapi kalau sama mahasiswa ini kan saya mau buka cakrawala, gagasan, gambarannya. Pesan Bapak untuk juara 1, 2, dan 3 semuanya bahkan juara. Tapi spesial untuk 1, 2, dan 3 ini ditingkatkan teman-teman, diperhalus gambarnya. Kalau dia JPEG atau dia aplikasi, dicari teman-teman yang bisa membuatkannya, mungkin ke fakultas sebelah. Kalau dia berhubungan sama komputer, cari teman-teman yang bergerak di bidang telekomunikasi dan informatika di Ilkom, dibuat aplikasinya, masukkan di Play Store atau di iStore, kemudian kalian bisa patenkan suatu saat nanti. Kalau memang itu kalian mau cari novelty atau kebaruannya. Ya. Karena saya yakin kenapa Jepang bisa maju dan modern seperti saat ini, saya bisa cerita di tahun yang sama, 1945 Indonesia merdeka, Jepang dibom atom Nagasaki dan Hiroshima. Artinya apa? Indonesia sudah merdeka, Jepang masih hancur, luluh lantah. Tapi hari ini Jepang menjadi negara modern, negara maju, negara dengan pemikiran-pemikiran luar biasa, dan Indonesia kenapa tertinggal? Tidak ada yang salah di sini. Mungkin yang salah di sini adalah kita kurang menghargai, kurang belajar lagi. Itu ya sejarah sederhananya. Kita masih punya bibit-bibit muda ternyata. Pak Hani masih melihat kalian. Saya pikir sudah nggak ada lagi mahasiswa yang mau ikut esai, ternyata antusias banget, bahkan sampai keluar pulau. Ini kan menjadi tanda Poltekkes berhasil menyediakan acara, karena pesertanya dari luar pulau. Saya harapkan Imalteki ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya nanti jauh lebih keren. Ini ada adik-adik kelas yang tergabung ya Mas Ardiansyah dan mbak-mbak yang lain. Biar lebih keren. Jadi nanti teman-teman adik kelasnya Mas Arif, adik kelasnya Mbak Dinta, Mas Muhammad Aska, Mbak Septian Indi punya bibit-bibit lagi. Di kader deh. Yang sekarang yang terpenting itu kolaborasi dan kaderisasi. Nonsen. Kita berteori. Boleh kita punya profesor banyak, tapi kalau nggak ada hasil apa boleh buat? Cuma teori ya. Iya, Bapak, itu yang ingin apa yang Bapak ceritakan tadi. Mohon maaf sekali yang mundur banget. Kebetulan Bapak hari ini ada kesibukan juga yang luring, jadi saya tidak enak kalau tidak bawa laptop, apalagi luringnya di lapangan sepak bola kan enggak lucu ya, karena di Kalimantan Timur ada Liga Mahasiswa Liga Mahasiswa tentang U21 sepak bola. Jadi Bapak tadi menghadiri acara itu, kompetensi itu saya ikut sebagai penyemangat. Akhirnya saya minta panitia bisa nggak saya di akhir sesi aja. Gitu ya. Jadi sekali lagi bagi yang belum beruntung, kalian sudah luar biasa. Bapak hargai kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas kalian. Karena saya yakin kalian benar-benar meluangkan banyak waktu di sini. Meluangkan banyak waktu untuk acara ini, tapi dengan suka hati kalian mengikutinya. Ya, terus ikutin. Banyak kok lomba-lomba keren lainnya. Saya sering lihat di Instagram itu panitia-panitia mengadakan lomba-lomba dari Bapak Ibu dosen di Natalis, itu ada lomba-lomba, ikut semua deh. Kalah menang belakangan. Yang penting kalian sudah unjuk asa ya, bukan unjuk rasa, unjuk asa tulisan kalian ya. Mungkin bisa jadikan referensi buku-buku Bapak tentang metodologi dan pendidikan lainnya yang ada di website Bapak. Kalau mau lihat Bapak di channel YouTube juga ada. Insya Allah kita sama-sama bisa kolaborasi. Kabarin aja Bapak deh, tidak usah sungkan. Justru Bapak senang kalau ada mahasiswa yang mau belajar, ya apalagi 2 tahun terakhir ini kita daring terus. Saya sudah nggak pernah ketemu semester 1, semester 2, semester 3 sudah nggak pernah ketemu. Yang pernah ketemu kan semester 4, 5, 6, 7, 8 yang ke atas. 1, 2, 3 saya nggak pernah ketemu. Tahu-tahu sudah semester 3 aja. Dan mas-mas ini harus semangat ya, harus semangat, jangan putus asa. Mbak-mbaknya yang belum beruntung hari ini biasa aja, kalah menang biasa aja. Nanti coba saya selesaikan naskah Bapak, karena
naskah Bapak yang buku esai ini saya harus mengutip banyak deh dari kutipan-kutipan asing tentang esai internasional karena Bapak harapkan buku ini menjadi penunjang atau penunjuk jalan mahasiswa untuk menulis gitu. Ya. Sekali lagi selamat untuk teman-teman juara, semuanya juara cuman belum saja gitu ya. Ini ada mbak-mbak dari kampus-kampus lain. Baik, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin. Kalau tadi saya sudah cerita panjang lebar, mungkin dari masnya mbaknya ada yang mau tanya, boleh? Atau ada Pak, saya keberatan Pak, tulisan saya bagus loh Pak. Saya bisa buktikan ya di mana celahnya. Siapa tahu ada yang nota keberatan. Itu lumrah deh dalam lomba, itu lumrah sekali. Biasa aja. Dan Bapak terbuka orangnya. Nah ya, kebetulan saya menganalisis per paragraf, bahkan perkatanya, kemudian tanda baca, dan lain sebagainya. Termasuk kutipan dan sitasi, serta novelty atau kebaruan. Dan sudah Bapak cek Turnitin juga. Oke, baik. Mungkin tidak ada ya. Nanti kita bisa say hello di kesempatan lain. Kalian bisa juga di IG Bapak ya, Dek ya. Mana IG Bapaknya? Saya juga punya aplikasi semua. Saya nggak punya TikTok, nggak paham saya. Di IG Bapak itu HS Menulis, teman-teman. HS Menulis. Nah, itu ya kalau kesibukan Bapak ya hanya dosen dan saya punya satu usaha kecil-kecilan, perusahaan kecil-kecilan yang bergerak di bidang penerbitan dan percetakan juga. Jadi sekali waktu bisalah kita sharing tentang dunia tulis menulis. Saya sangat senang kalau ada mahasiswa yang rajin menulis. Dan apalagi nanti kalau kita pernah kehilangan tokoh teknologi Pak Baharudin Yusuf Habibie, siapa tahu Mas Aska perwakilannya dari Makassar, atau Mbak Septianindi dari Tadulako, atau Mbak Dinta. Kalau Mbak Dinta aslinya di mana Mbak Dinta Nadira? Saya dari Banten. Banten, oh Banten ya. Nggak ada artinya Mbak, nggak ada apa namanya kalau orang Banten tuh ada nama depannya itu biasanya. Tinggalnya di Banten udah lama, cuman saya aslinya orang Bandung sih, orang Sunda. Oh, orang Sunda, bukan Banten asli ya. Mbak Dinta. Kalau Mas Arif, dari mana Mas Arif? Kalau saya sendiri dari Cilacap, Pak, Jawa Tengah. Cilacap, Jawa Tengah, kuliah di IPB ya. Kalau Mas Aska sama Mbak Septianindi, nggak apa-apa deh. Bapak tahu, istri Bapak orang Sulawesi soalnya. Saya tahu wilayah kalian jadi situ-situ aja ya. Kalau nggak di Parepare, di Pangkep, di Enrekang, di Bone ya, di Baru kayak kebetulan istri Bapak orang Sulawesi. Kalau yang dari Jawa ini kan Bapak harus tanya. Dan teman-teman yang lain ya, yang dari Universitas Surabaya, dari Ahmad Yani, apa sih Revika Seban dari Poltekkes mungkin ya. Ya semangat teman-teman ya. Gas terus pokoknya. Bukan hari ini bukan belum beruntung aja gitu loh. Kalian belum beruntung aja, besok-besok bisa belajar lagi. Kalau perlu tanya sama teman-teman yang juara kok bisa mendapatkan ide seperti itu dari mana. Ya. Suatu saat kita jumpa di PIMNAS ya. Bapak tahun ini belum bisa mengantarkan mahasiswa Bapak di PIMNAS karena ternyata mahasiswa kami kecolongan. Kecolongan tidak tanda tangan basah. Jadi gugur proposalnya. Sayang sekali. Pada judulnya bagus. Di PIMNAS tahun ini. Makassar itu Unhas, bukan. Universitas Negeri Makassar. Teman Bapak berangkat sudah di Medan. Karena finalnya di Medan ya. Aska nggak ikut kemana Aska? Ya, PKM? PKM nggak ikut kemarin? Enggak, Pak. Nggak ikut ya. Pekan Kreativitas Mahasiswa. Arif nggak ikut, Arif? Belum, Pak. Belum ya. Dinda juga mungkin belum ya. Nanti ya, karena ini sudah masuk semifinal dan besok mungkin sudah final di Medan. Mungkin itu teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih nih, panitia juga terima kasih banget ya. Kalau Bapak kalau masalah gini Dek, di kontak aja Dek, nggak masalah. Saya malah senang kalau ada mahasiswa yang mau belajar. Nggak usah malu-malu, nggak usah dipikirkan apa-apanya, pokoknya Pak bisakah dari Dewan Juri, aman aja gitu. Sekali lagi selamat untuk 3 besar dan untuk teman-teman yang lain, kalian tidak kalah, cuman belum beruntung aja. Akhir kata Pak Hani ucapkan selamat sore menjelang petang. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik nih, wah sungguh luar biasa tadi pemaparan dari Pak Hani nih. Begitu tadi
saran dan kritik Bapak untuk para peserta lomba esai. Mungkin Bapak juga udah membagikan nih referensi-referensi untuk semua teman-teman, semua maupun yang poster pun bisa belajar tentang esai juga nih ya Pak. Betul, betul. Oh iya Mas, lupa Bapak Mas. Untuk satu buku Bapak yang ada di website Bapak itu ada tentang pengembangan bahan ajar menulis slogan dan poster. Saya punya bukunya deh itu deh. Silakan lihat di web ya. Jadi betul sekali Masnya tadi yang menjadi dewan juri untuk lomba poster. Warna itu berpengaruh ya. Kalau kita lihat teori-teori Eropa, Bonstra ada otak kiri dan otak kanan. Otak kanan ini berpengaruh banget. Itu yang dilakukan sama Mas Arif, sama Mbak Dinta, sama Mas Aska dan Mbak Septianindi tadi. Dia pakai gambar-gambar teman-teman, dan gambarnya berwarna minimal 3 biasanya ya, minimal 3. Warna elegan kan merah, biru, hitam. Itu warna elegan. Selebihnya warna bagus juga sih. Nah, silakan kalian baca itu di website Bapak, ada Bapak buat buku tentang bagaimana sih slogan dan poster secara umum di bidang pendidikan. Boleh dibaca, boleh di-download ya. Itu ada contoh-contohnya, slogan itu seperti apa, poster itu seperti apa. Ada salah satu buku Bapak di situ deh. Dan itu hasil tesis Bapak. Itu tesis saya waktu kuliah dulu. Saya jadikan buku. Ya, jadi silakan dilihat, lupa Bapak sampaikan. Dan buku itu deh kalau kalian download, kalian sebarluaskan nggak apa-apa, nggak usah izin lagi. Anggaplah itu hadiah Bapak yang ikut acara hari ini. Semuanya lengkap dari cover depan sampai cover belakang, tinggal di-download PDF-nya di www.hanisubakti.com. Itu ya, website pribadi saya. Silakan dilihat di situ. Baik Mas, silakan Mas, dilanjut. Wah, keren sekali nih, ternyata Pak Hani juga punya materi tentang poster maupun esai. Mungkin teman-teman bisa langsung kunjungi website Bapak ya. Mungkin ada materi-materi yang sangat bermanfaat yang dibagikan secara gratis nih oleh Pak Hani. Sungguh luar biasa. Kalau mau nanya-nanya bisa juga nih ya Pak di IG mungkin mau nge-DM, mau ngajak collab gitu kan Pak. Siap. Nomor WA-nya juga ada di website kok. Silakan kalian klik aja. Ya. Aman aja Mas. Wah, bahkan Bapak tuh kadang kalau malam-malam itu saya iseng lihat Instagram itu mahasiswa tuh, wih, apa ya? Ya tadi seperti Mbak Septianindi ada, saya malah dapat insight ya. Tahu nggak insight itu? Insight itu ide yang tiba-tiba muncul. Kadang saya tuh ngelihat tulisan kalian, ngelihat status kalian, atau lihat gambar-gambar yang ada di IG, yang ada di mana, di Twitter gitu ya, di Facebook, itu saya dapat ide. Oh, kenapa nggak saya nulis buku ini ya? Nah, tesis saya tentang itu deh. Tesis saya tentang itu, tentang slogan poster. Itu gara-gara saya lihat ada lomba-lomba gitu, ada lomba-lomba poster. Ya, saya juga ngajar di Poltekkes kan, jadi saya ngajar di Poltekkes Kaltim. Mereka kan punya teori atau punya mata kuliah yang banyak gambarnya, ya, jadi bisa dibaca banget. Silakan deh, Bapak terbuka aja. Kalau lambat balas ya mohon maaf, mungkin karena tidak terbaca, tapi lambat laun akan pasti Bapak balas kok. Kita sharing-sharing boleh. Ada itu di media sosial saya. Gitu ya Mas Ardiansyah. Silakan Mas, nggak apa-apa Mas, aman. Baik, mungkin itu tadi sudah cukup lengkap yang disampaikan oleh Pak Hani untuk poster maupun esai sendiri. Nah, tapi paling terakhir ini nih ternyata panitia nggak hanya menyediakan pemenang lomba esai maupun poster itu sendiri, tetapi ada kategori-kategori yang membuat peserta ini makin semangat nih ikut ICOMS tahun depan. Nah, mungkin di sini ada kategori terdisiplin, kategori pengirim karya tercepat, dan kategori pendaftar pertama. Wah, kira-kira ini keren banget ya dari panitia sendiri. Langsung saja kita masuk ke kategori yang pertama, yaitu kategori terdisiplin. Wah, kira-kira ini siapa ya kategori terdisiplin ini? Langsung saja kita lihat kategori terdisiplin, yaitu jatuh kepada Nabila Nur Aprilia. Wah.
Selamat kepada Nabila Nur Aprilia sebagai peserta dengan kategori terdisiplin. Oke, kita lanjut saja ke kategori selanjutnya, yaitu kategori pengirim karya tercepat. Oke, kita lanjut nih ke kategori pengirim karya tercepat. Wah, rajin sekali ya peserta pengirim karya tercepat ini. Mungkin memang mengisi waktu luangnya. Oke, langsung saja yang pertama nih kategori pengirim karya tercepat di kategori poster untuk lomba poster, yaitu jatuh kepada Wela Sarum Serkawati. Itu dengan nama email Wela Sarum Serkawati ya. Untuk kategori pengirim karya esai tercepat jatuh kepada Vira Audrey Premina. Namanya Wela. Oke, mungkin langsung saja ke berikutnya, yaitu kategori pendaftar pertama. Wah, pasti ini sangat antusias banget mengikuti lomba dari Icons itu sendiri ya, teman-teman. Mungkin kita langsung saja sebut namanya dengan kategori pendaftar pertama jatuh kepada Firda Amalia dan Adiba Elista Faren. Tepuk tangan. Wah, itu tadi kategori. Nah, mungkin itu tadi dia pemenang-pemenang di luar dari perlombaan esai dan poster itu sendiri. Mungkin untuk pemenang kategori bisa menghubungi langsung panitia ya. Oke, kita memasuki acara yang paling terakhir, yaitu penutup. Sekali lagi terima kasih dan selamat atas pemenang yang didapat. Sebelum mengakhiri acara ini, acara pada sore hari ini, izinkan saya untuk mendokumentasikan. Dimohon untuk kakak-kakak dan teman-teman, kita mau dokumentasi nih, bisa untuk on cam.